It's Seeker Time. Halo Family Seeker. Kali ini gue mau ngebahas tentang seorang aktor ganteng nih dari Hong Kong. Namanya tuh Wallace Chung. Nah, mungkin udah ada yang kenal kali ya. Tapi memang kalau yang belum tahu, cowok yang satu ini tuh udah banyak bikin orang Asia tuh jatuh hati sama aktingnya yang oke banget nih. Nah, di video ini gue mau ngajak Family Seeker untuk menyelami perjalanan Wallace Chung yang bisa dibilang tuh sangat gemilang ya. Dan gue tuh bakal bahas mulai dari awal dia terjun ke dunia hiburan, sampai peran-peran yang bikin namanya tuh makin tenar. Gue juga mau sedikit bahas tentang kehidupan pribadinya yang agak misterius nih. Terutama soal gosip-gosip cintanya yang sering jadi bahan omongan para fans. Oke? Mainkan. Wallace ini tuh lahir di Hong Kong pada tanggal 30 November 1974. Dia tuh tumbuh di keluarga biasa aja dan punya satu kakak cewek. Dan memang dari kecil, Wallace ini udah kelihatan berbakat di bidang seni, terutama acting sama musik. Dia juga sering ikutan pentas dan juga lomba-lomba. Bahkan dia pernah jadi penyanyi cilik di Hong Kong nih. Nah, karirnya tuh dimulai sebagai penyanyi dan model di awal tahun 90-an. Waktu itu dia masih umur 19 tahun, tapi udah ganteng banget. Dan juga punya aura yang bikin produser film ini tertarik. Dan akhirnya di tahun 1993, dia tuh mulai debut acting pertamanya di drama televisi biografi TVB Hong Kong. Judulnya tuh The Court to Victory. Tapi Wallace ini nggak berhenti di situ aja. Di tahun 1995, dia tuh pindah ke Taiwan nih buat ngejar karir nyanyinya. Dan ternyata album perdananya yang berjudul Orea ini tuh sukses besar. Dan gara-gara ini, dia tuh dijuluki matahari kecil dari Taiwan. Itu kan lucu ya. Nah, lagu-lagu hitsnya tuh eh, berhasil nangkring di puncak tangga lagu selama beberapa minggu. Nah, ngomongin Taiwan, ada yang inget nggak kalau Wallace ini pernah muncul di serial drama populer Meteor Garden? Nah, kira-kira coba tebak deh, dia main sebagai apa di sana nih? Seiring berjalannya waktu, Wallace tuh makin dipercaya buat meranin peran utama di berbagai drama dan juga film. Kerja kerasnya emang nggak sia-sia, karena di tahun 2000-an, karirnya tuh bener-bener lagi di puncak-puncaknya. Dia tuh main di drama-drama hits seperti Shanghai King di tahun 2001, Tough Love itu di tahun 2003, dan juga Swordsman di tahun 2003 juga. Dan yang bikin Wallace beda dari yang lain itu karena kemampuan aktingnya dia tuh yang all around. Nah, dia tuh bisa memerankan jadi pahlawan yang gagah berani, tapi dia juga bisa menjadi penjahat licik yang bikin kesel. Ditambah lagi dia juga jago banget bermain di adegan action atau film-film aksi gitu ya. Jadi memang kombinasi skill actingnya dia sama pesonanya yang kuat itu tuh bikin dia menjadi salah satu aktor paling dicari di industri hiburan Asia. Dan yang menarik dari Wallace ini, karirnya dia tuh naik secara murni karena kemampuannya dia sendiri, bukan gara-gara skandal atau gosip yang aneh-aneh. Malahan, kehidupan pribadinya tuh sangat tertutup. Sampai-sampai kisah cintanya tuh jadi misteri buat para fans yang banyak ini gitu. Nah, kira-kira apa aja nih? Jadi yang pertama tuh ada rumor yang bikin heboh banget di tahun 2014. Katanya sih Wallace ini udah nikah sama cewek yang bernama Karina Fu. Tapi Wallace sendiri nggak pernah ngomong apa-apa soal ini. Terus ada Mavis Fan atau Fan Xiaochuan. Nah, ini menarik nih. Karena hubungan mereka tuh ketahuan sama media Taiwan. Waktu Wallace tuh belum terlalu terkenal. Dan Wallace tuh memang mengakui kalau Mavis itu memang pacarnya. Tapi gara-gara tuntutan agensi, jadi mereka tuh nggak bisa terang-terangan soal hubungan mereka. Dan kabarnya sih, mereka pacaran tuh sekitar 2 tahun aja. Dan akhirnya mereka tuh putus setelah Mavis tuh tiba-tiba jadi terkenal gara-gara tampil di Spring Festival Gala. Dan ada juga gosip nih soal Lee Xiaoran. Mereka tuh pernah main bareng di drama yang judulnya Too Late to Say I Love You. Banyak yang bilang kalau mereka tuh cinlok gara-gara drama ini. Tapi kayaknya sih ini cuma harapan para fans doang ya. Oke, selanjutnya tuh ada Hu Yanglin. Banyak netizen yang kaget, kok Wallace bisa kenal sih sama dia? Jadi memang sebenarnya tuh Wallace punya mimpi buat jadi penyanyi dan juga bikin konser. Nah, waktu dia ngejar mimpi ini, kayaknya dia tuh ketemu sama Hu Yanglin ini. Tapi lagi-lagi, Wallace tuh nggak pernah ngomong apa-apa soal ini. Terus ada Tang Yan atau Tiffany Tang. Nah, gosip ini tuh muncul karena mereka tuh main bareng di serial televisi yang judulnya My Sunshine. Nah, pas dramanya tayang, banyak banget nih rumor soal hubungan mereka. Ada yang bilang Wallace tuh kebawa perasaan sama
Tang Yan ini gara-gara terlalu menghayati perannya. Apalagi di drama itu banyak adegan kissingnya gitu kan. Jadi makin penonton tuh makin mikir, wah ini tuh mereka beneran pacaran deh kayaknya. Padahal mah si Tang Yan ini tuh udah nikah dan udah punya anak. Selain itu ada juga gosip kalau Wallace tuh pernah pacaran sama aktris-aktris terkenal seperti Cecilia Cheung, Charlene Choi. Tapi ya gitu deh, nggak ada bukti yang kuat buat ngedukung rumor-rumor tersebut. Nah, yang paling bikin heboh tuh di tahun 2012. Katanya Wallace tuh kepergok udah nikah sama yang namanya Rita Se. Rita ini adalah seorang desainer fashion yang lahir pada tahun 1980. Dia itu ternyata fansnya Wallace loh. Nah, meskipun Rita ini bukan aktris, Rita ini orangnya cantik dan katanya sih sifatnya baik banget. Dia tuh bahkan punya brand sendiri namanya tuh Empress 6 yang penghasilannya tuh lebih dari 10 juta dolar per tahunnya. Nah, ada kabar juga kalau dari mereka berdua itu udah punya anak cewek. Mereka juga tuh pernah ketangkep kamera lagi di Bangkok pas Wallace ini syuting Bounty Hunter. Nah, waktu itu Wallace, Rita, dan anak perempuan mereka tuh nginep di hotel yang sama. Nah, kayaknya sih mereka lagi ngerayain ulang tahunnya Wallace yang ke-41 di tanggal 30 November. Tapi ya gitu, Wallace tetap aja nggak mau ngomong apa-apa soal ini. Bahkan manajernya juga milih buat diem. Karena dia nggak, ya takutlah jadi seperti apa, takut salah ngomong mungkin gitu kan. Dan memang kayaknya Wallace itu pengen banget nyembunyiin status dan kehidupan pribadinya dia. Di bulan Januari tahun 2014, pas lagi promosi drama The Demigods and Semi-Devils, Wallace tuh ditanya belak-belakan soal rumor nikah diam-diamnya dia nih. Jadi ada yang nanya tuh gini, kebanyakan artis yang udah hampir 40 dan sering digosipkan, biasanya tuh ngaku salah satu dari dua hal ini. Yang pertama, udah nikah diam-diam, atau yang kedua, gay. Nah, kamu yang mana nih? Ya, jadi si Wallace tuh ditanya seperti itu. Dan jawaban Wallace ngambang banget. Dia tuh cuma bilang, gue gak ngerasa masuk di salah satu kategori itu. Ya, mungkin karena pribadi gue yang gak suka terlalu menonjol. Itulah jawaban dia. Ini lanjut lagi di bulan Mei tahun 2014-nya. Waktu dia lagi syuting Bodyguards and Assassins. Nah, gosip nikah diam-diamnya tuh panas lagi nih. Sampai-sampai dia tuh nolak wawancara pribadi. Dan dia tuh mau wawancara, hanya wawancara yang sifatnya publik aja. Nah, tapi waktu itu dia tuh ditanya bertubi-tubi. Ada yang nanya, udah nikah belum? Kok nggak dijawab sih? Kapan mau ngumuminnya? Nah, waktu ditanya gitu, Wallace cuma jawab, ya terima kasih atas perhatiannya. Jadi jawaban dia tuh smooth banget ya, untuk menghindar gitu. Oke, kita lanjut ke bulan Januari tahun 2015. Kali ini tuh giliran promosi film My Sunshine. Jadi Wallace tuh ditanya lagi nih soal status pernikahannya dia. Jadi selalu, itu yang selalu disudutin ya. Tebak deh. Dia lagi-lagi nolak bahas topik itu. Dia tuh cuma bilang, ada Dewi di hati gua. Oh, keren ya. Mungkin dia nggak nyaman cerita detailnya gitu kan. Jadi memang dengan jawaban seperti itu kan jadi seperti misterius banget ya. Oke, kita lanjut nih ke Juli tahun 2015. Waktu itu dia ikut acara variety show. Judulnya tuh Go to School. Nah, di saat itu tuh ada penonton yang nanya nih. Kali ini penonton yang nanya. Jadi penonton tuh bilang gini, saya dengar Anda udah nikah dan punya anak ya? Wah, kaget dong. Jadi seluruh selebriti di situ yang hadir tuh kayak ada Selena dari She, Kylie Sang, sama Shen San. Itu mereka tuh langsung kaget kan. Nah, Wallace sendiri gimana nih? Kaget apa enggak? Dia cuman geleng-geleng kepala aja. Terus dia tuh bilang, jangan percaya rumor kecil gitu dong, katanya gitu. Keren banget ya dia jawabnya ya. Simple aja. Ternyata nggak sampai di situ. Ada penonton lain yang nanya lagi nih. Nanya gini, gimana kalau dia tuh nggak pernah nemuin jodohnya? Nah, Wallace tuh jawab, ini udah abad 21 loh. Kamu bisa bahagia hidup sendiri kok. Belum tentu butuh pasangan. Terus dia tuh nambahin lagi, cintailah diri sendiri dulu. Biar siap pas cinta itu datang. Waduh, bijak banget jawabannya ya. Nah, kalau menurut Family Seeker ini gimana nih? Jadi Wallace ini benar udah nikah atau masih jomblo? Coba tulis di kolom komentar ya. Menurut kalian jadi gimana tentang Wallace? Atau kalian ada yang udah pernah nonton film dan dramanya? Atau kalian punya teori sendiri nih soal kehidupan pribadi Wallace ya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Gue sih jujur penasaran nih sama pendapat kalian. Oke, segitu dulu dari gua. Terima kasih udah nonton sampai habis.
It's a wrap. Bungkus.